Kades dianiaya 15 orang. Wow. Kok awalnya sampai ditunjuk-tunjuk. Aduh. Uangnya sampai itu loh, sampai apa istilahnya? Nyebut. Dan itu terjadi di rumahnya itu loh. Yang Pak Kadesnya keluar dari rumah sakit. Sek ngene guys, sek ngene sehat walafiat. Pak Sampurno, Anda Sampurno sekali. Sepertinya Pak Kades punya ilmu pegangan. Welcome back to Tribun VAR, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tribuners sekalian? Bersama saya Samir mengungkap sisi lain berita. Asik. Pembukaannya enak ngono rek, lancar sekali. Setelah dino iki aku dar-der-dor sekali ya. Wah, sibuk sekali. Kerja, ayo kita kerja. Karena FYE guys, kita take-nya itu hari Senin. Jadi Senin itu hari yang menyenangkan. Oke, langsung aja. Episode kali ini Tribun VAR memuat berita dari Lumajang yang viral di Tribun Jatim Network, yaitu soal Kades dianiaya 15 orang. Wow. Yang uniknya, Kades ini selamat guys. Dianiaya nih gawe senjata tajam. Kalau istilah kasar itu ya, maaf banget ya. Istilah kasar itu dikeroyok, dibacok oleh oleh 15 orang pakai 15 atau 10 ya itu ya. Ya pastinya itu ada banyak lah. Dan selamat. Atau Bapak Kades ini, wah, kita langsung aja ya ke beritanya ya. Saya juga rodok-rodok ngeri pisan. Artinya ini dikeroyok tapi selamat. Untungnya ya, alhamdulillah ya. Ini terjadi pada Kepala Desa Pakel, Bapak Muhammad Sampurno. Muhammad Sampurno menjadi korban pengeroyokan brutal yang diduga dilakukan oleh sekitar 15 orang bersenjata tajam. Alih-alih membawa kasus ini ke arah konflik berkepanjangan, sangare Pak Kades Sampurno ini memilih jalan damai dan memilih memaafkan pelaku pengeroyokan tersebut. Pertanyaannya iki opo sih awalnya kok moro-moro dikeroyok? Nah, ternyata ini dipicu oleh salah paham saat malam sebelum kejadian iku re. Jadi saat dorongnya kejadian iku, Pak Kades ini menghadiri sebuah pengajian. Jadi kayak tersinggung ngono lho, biasa lah wong Jawa Timur kayak pas lagi omongan apa jadi ana sing tersinggung ngono lho. Tapi sangar sih Pak Kades cuma hanya mendapatkan luka. Bukan hanya ya, tapi untungnya selamat gitu loh. Nah, di sini Pak Kades ini mengungkapkan peristiwa tersebut bermula dari konflik pribadi yang berujung salah paham. Ia menyebut persoalan utang piutang sebagai pemicu awal yang utang piutang guys, sebagai awal yang kemudian berkembang menjadi ketegangan berkepanjangan. Sebenarnya itu hanya salah paham. Saya ke Mas Dani mau pinjam uang, awalnya hanya masalah komunikasi yang tidak terselesaikan, tapi kemudian berkembang bahkan sampai ada pengerahan orang untuk menyerang saya. Nah, hari kejadian menjadi momen yang tak terlupakan. Yo jelas tak terlupakan. Ini terjadi di rumahnya Pak Kades itu sendiri. Sampurno mengaku diserang secara membabi buta oleh sekelompok orang yang datang membawa senjata tajam. Ia menceritakan bahwa dirinya dipukul dan diserang dari berbagai arah. Meski demikian, ia berhasil bertahan dan selamat tanpa luka fatal. Hal ini kemudian memicu spekulasi di masyarakat menyebut dirinya kebal. Pak Sampurno pasti karena nggak jauh oleh apa mana Jawa ya.
Gak jauh dengan ya klenik-klenik yang dua ilmu rawa rontek. Nah, Pak Sampurno ini ngomong, Rek, saya bukan orang sakti, saya cuma manusia biasa. Saya yakin Allah akan menolong orang yang jujur dan tidak munafik. Masya Allah, semua milik Allah. Termasuk kita ini semua milik Allah. Kok jadi Aldi Tahir? Nah, dan besar hatinya Pak Kades ini ngomong, Rek, saya tidak akan dendam kepada orang yang dendam kepada saya. Saya tidak akan marah. Masya Allah, Pak Sampurno. Aku feeling karo tas bene sampean, Pak Sampurno. Kira-kira nek didol piro iku Pak Sampurno, tak tuku nih Pak Sampurno. Tapi enggak lah yo. Oke, langsung aja lah yo. Kita cek langsung videonya yo. Ini pasti akan banyak komentar dari para netizen ini. Apakah Sakti Mandraguna atau bagaimana? Kita cek aja videonya. Wah, videonya brutal guys, asli brutal ini. Oh, awalnya sampai ditunjuk-tunjuk. Aduh. Uangnya sampai itu loh, Rek, sampai apa istilahnya? Nyebut. Dan itu terjadi di rumahnya itu loh. Yang jadi lumayan medeni ngono loh. Para pelaku langsung ngali, enak. Oh, Pak Kades keluar dari rumah sakit. Sek ngene, guys. Sek ngene, sehat walafiat. Pak Sampurno, Anda sampurno sekali. Wah, ngeri sih. Sangar sih. Pak Sampurno makan apa sebelum itu? Spill dong, Pak. Pak Sampurno makan apa sih? Dailynya lari pagi kah? Spill dong, Pak Sampurno. Oke, kita lihat langsung. Hebat Kades ini termasuk kebal. Wih. Dari Zulfeling bla bla bla. Sekarang tahu kan kenapa yang mendatangi Pak Kades ini enggak satu atau dua orang? Saya enggak tahu, Kak. Enggak tahu saya kenapa. Lalu Taufikita mestinya diproses hukum agar enggak semena-mena. Itu orang suruhan si langsung ke Pak D Kodrat bla 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 bla. Allah telah menunjukkan suatu, semoga amanah, kepala tetap menunduk ke bawah. Anda sangat luar biasa, sangat. Kalau bukan dari bla, kalau bukan kuasa Allah udah itu orang tepar parah, yo bener itu, parah kayak ngono gue. Lalu dari apa gitu tulisannya Thailand gini. Sepertinya Pak Kades punya ilmu pegangan. Offset. Pegangan apa, Pak? Indis ekonomi. Yo tapi yo iku nggak tahu juga sih. Aku kate komen ngono iku di padani lah yo, kok diserang aku. Terus dari Jokowi Dit. Namanya kok familiar, Mas. Boleh belajar guru. Wah. Agak sing offset. Nah, Muhammad Rizal, jangan secara keluargaan Pak, kasih jera ke pelaku biar buat contoh ke orang gak seenaknya ngelukain orang. Terus lalu dari Nur Rahman, hebat Pak Kades, orang yang sabar dan sakti, keroyok sebanyak itu dengan sabetan celurit berkali-kali dan masing-masing pelaku masih sehat, dari masing-masing pelaku dan masih sehat, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Jika Pak Kades juga dari seri bla. Jika Pak Kades juga melawan menggunakan pedang panas, saya yakin 15 orang itu tumbang. Mbak, ini duduk lomba sing kayak untuk film-film ya. Terus sampai iso stres enggak gitu dong. Terus selanjutnya, wah banyak banget ini. Ono sing bahasa Arab ki, ono sing bahasa Arab. Jainul bla bla bla. La tastawil hasana wala syai'a idfa billati hiya ahsan. Masyaallah. Karo artinya banyak komennya dan yang pasti
iki POV ku ya, kalau saya yang jadi kades, saya akan menceritakan ke peristiwa ini ke anak cucu saya bahwa saya sakti mandraguna. Kalau saya ya, sekali lagi kalau saya. Ini loh Bapak. Dikeroyok masih sehat. Terus anak ambek cucuku, wih iki lho, aku duwe mbah, aku duwe bapak, dikeroyok gak lapo-lapo. Enggak ya, ini hanya POV aja ya, Tribuners. Wes, sangar sih iki Pak Kades Purnomo, selain dia juga beliaunya ini menjadi korban, beliaunya juga besar hati memaafkan, gak ono dendam. Itu yang perlu digarisbawahi dan patut dicontoh. Jadi kapan kita seperti Kades Sampurno? Kok kapan? Duduk kapan untuk dianune yo? Dikeroyok enggak, bukan itunya. Maksudnya kapan kita punya jiwa yang besar, hati yang besar, koyok Pak Sampurno. Menerima keadaan sing saiki koyok ngene. Ngono ae wis. Dino iki karena dino iki aku hektik banget. Wis, thank you lah. Tribuners. Ngono ae lah, capek aku.